yang soleh-soleh, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba membacakan surat Al-Asr. Kemarin ini kata kasur kita Al-Asr berikut nanti tajwidnya dan mohon izin Pak Ustaz Hamdan, nanti saya mencoba menguraikan isi atau makna dari surat Al-Asr. Siap ya? Diawali dengan tauhid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, perhatikan. Ini surat sangat pendek sekali, tapi maknanya sangat dalam. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika di dalam Al-Quran tidak ada surat lain kecuali surat Al-Asr ini, maka cukuplah buat kita seorang muslim untuk mengamalkan dan mempelajari surat ini. Itu sangat luar biasa. Perhatikan, Bapak akan coba membahas tentang tajwidnya terlebih dahulu. Sebelum tajwid, sekali lagi bacaannya harus lantang, lepas suaranya, ya. Jadi kan terdengar. Jadi ada beberapa yang belum kompak ya. Siap, satu lagi ya dari Bismillah. Jadi wal asrnya beda aja, wal asr itu aja yang belum ya. Innal insana tidak boleh. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan di sini wal 'ashr ini sudah jelas ya. Asy-syamsiyah. Lanjut kalau saya membaca itu bahasa Arab ini tempat-tempat ya kalau berat ya, kalau tinggi kan ada kabelnya. Nah, perhatikan ini itu ghunnah. Tadi bacaan sudah jelaskan waktu minggu kemarin. Setiap nun bertasydid dan min bertasydid dibaca ghunnah. Tahan jangan buru-buru, tahan dua ketukan, ya, atau satu alif itu dikalikan dua, berarti dua harokat. Jadi bahasanya itu kalau satu alif dua harokat, kalau dua alif 4 harokat, kalau 3 alif berharokat 6 harokat, dikalikan dua saja, maka muncullah dinamakan harokat. Kayak perhatikan, innal insana lafi khusr. Perhatikan, ini udah jelas ya. Ikhfa. Perhatikan, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, kaf lagi 15 huruf. Jadi sampai kaf ya. Itu ketika nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf, maka dibaca ikhfa. Jangan buru-buru, sama saja dua kata. Insana lafi khusr. Lanjut, innal insana matbi. Ketika hamzah bertemu dengan alif, ketika kasroh bertemu dengan ya sukun, ketika dummah bertemu dengan waw sukun, maka dinamakan matobi atau mal asli.
Jadi jangan buru-buru lagi, dua ketukan lagi. Jadi setiap mad selain dari mad ajaiz, mad wajib, mad ardu sukun atau mad lazim harfi mukhaffaf kilmi itu dibaca dua ketukan ya. Oke. Kemudian di sini innal insana lafi fi jumat tobi. Ingat, fi itu kasroh. Di depannya ada ya mati. Di dalam tobi. Khusrin illa. Perhatikan di ujung ayat itu ada lam alif. Jadi ada beberapa di dalam Al-Quran. Ketika kemudian selesai ayat ada lam alif di atas ayat dan kemudian ada baca illa, maka diupayakan dibaca terus, tidak berhenti. Ya. Khusrun illal ladzina amanu. Ya, gitu ya. Jadi harus dibaca lanjut. Ya. Jadi ketika ada lam alif di atas ayat atau di tengah-tengah kalimat di dalam Al-Quran, maka bukan baiknya, harus terus, gak boleh berhenti. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, seperti lam alif bil haqqi di atas lam alif. Betul ya? La waqfa fi, bukan tempat wakaf di situ. Jadi ketika ada lam alif di tengah-tengah kalimat, jangan berhenti, harus terus. Pak, jika saya nggak kuat bacaannya, Pak, boleh berhenti terlebih dahulu, kemudian ulang kembali dari kalimat sebelumnya. Ketika dibaca lagi, diulang lagi, lanjut, tidak boleh berhenti jika ada tanda lam alif. Sedemikian ya. Nah, dilihat situ. Nah, illal ladzina amanu, ayat itu mad pengganti. Ketika ada harokat menunjukkan ke atas, ini kan beda ya. Kalau fathah itu kan miring gitu ya. Kalau ini mad badal itu ke atas. Gampangnya dibaca panjang, dua ketukan. Jangan panjang-panjang, cukup dua ketukan, tuk gitu ya, baca gitu. Illal ladzina amanu, matobi. Ini sudah masuk semua ya. Artinya matobi yang dari awal fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan jam mati, tadi sudah disebut fi, itu kan, fi muslim. Kemudian apa? Wa apa namanya? Duma bertemu dengan waw sukun manu. Ya, oke ya. Hari ini matobi sudah kena ya. Fathah, kasrah, duma. Ingat itu. Jadi tandanya itu alif, ya sukun, waw, sukun. Ini memang kalau ilmu tajwid harus belajarnya itu harus fokus ya. Kalau tidak fokus nanti nggak hafal atau tidak mengerti. Baik, sekali lagi. Bil haqqi la, ada lam alif, la waqfa fihi, bukan tempat wakaf di situ, maka dibaca terus. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, rohnya dibaca ya. Sabr, itu dengan sabr. Ya. Sabr gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba, ini karena waktunya sedikit ya. Kita akan coba makna dari ayat ini, dari surat ini. Wal asr, lebih mas. Kalau dilihat dari tafsirnya, masa di sini waktu sore. Ada lagi waktu duha. Perhatikan, ini adalah sumpah Allah di dalam Al-Quran, yang dimana kita hidup di dunia dari satu masa, satu hari berapa jam? 24 jam. Satu pekan berapa hari? 7 hari. Satu bulan berapa hari? 29 bisa 30.
Oke ya, dari sampai 31. Perhatikan. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Perhatikan. Demi masa ini. Dari satu hari, satu pekan, satu bulan. Di dalam tafsirnya Al-Mishbah. Di dalam kehidupan manusia, perhatikan, kita tidak terlepas daripada menghadapi satu kesedihan, betul? Kebahagiaan, kekecewaan, sampai mohon maaf, miskin ataupun kaya akan merasakan pada masa ini. Innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Innal insana, di dalam Al-Quran kata-kata manusia itu banyak beraneka ragam. Bisa ins, bisa anas, bisa bani adam, bisa bashar, bisa insana. Jadi ada 5 kata-kata manusia di dalam Al-Quran. Kalau insana mencakup keseluruhan. Perhatikan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Rugi di sini banyak sekali. Contohnya siswa ketika setiap hari Senin mereka terlambat sekolahnya. Rugi tidak? Rugi. Orang yang rugi seperti ini contohnya. Ketika kemudian manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan sehat, kenikmatan umur, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mensyukuri atas rezekinya. Bahkan mohon maaf, anak yang masih berani sama kedua orang tuanya. Kalau kita sayang kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus cinta terlebih dahulu kepada orang tua kita. Bedonya orang tua, ibu kita, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika kita kemudian cinta kepada orang tua, insya Allah Allah akan mudahkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Ya, sekarang kan ketika kalian disuruh orang tua mikir-mikir kadang, nah, ambilkan sendok atau piring buat adikmu, enggan untuk langsung beranjak. Betul ya? Nah, itu suruh adikmu untuk sholat berjamaah, kaliannya masih main game, masih main HP. Ya, ini adalah salah satu orang yang rugi di dunia. Perhatikan, jika kemudian ini terus-menerus dilakukan, maka akan terjadi kelemahan iman kepada diri kalian, sehingga semuanya akan malas dalam hidup ini. Orang yang selalu atau siswa yang selalu terlambat dalam sekolahnya bisa akan terjadi lagi ketika dia terlambat dalam pekerjaan, tidak disiplin. Ketika kalian dalam masa remaja suka berkata kasar, suka melawan kedua orang tua, maka akan terjadi lagi ketika kalian sudah memiliki keluarga. Perhatikan itu. Makanya ada yang bilang begini, Pak, saya selalu disakiti, misalkan, sama cowok saya, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kalian semasa remaja saat ini haram hukumnya untuk pacaran. Nggak boleh. Berboncengan, pegangan tangan haram hukumnya. Kalau siswanya banyak mayoritas laki-laki, tantangannya adalah tawuran, kalau sahabat. Tapi kalau perempuan lebih banyak, tantangannya adalah mereka bagaimana caranya untuk dapat mencegah daripada perbuatan zina. Awas, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Dekat saja haram hukumnya, apalagi berzina. Salah satunya pegangan tangan, deh. Nggak boleh, haram. Haram di sini apa? Kenapa? Karena
Paham? Ada saling suka, saling cinta, ini nggak boleh. Ya, oleh karena itu kata Allah, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, menyeru kebajikan, menyeru amal soleh dan saling menasihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr dan saling menasihati kesabaran. Ingat, salah satu untuk supaya kita aman, tidak rugi hidup di dunia maupun akhirat, harus saling menasehati dengan kebaikan. Ada teman kalian berbuat maksiat, kalian ingatkan. Ada perbuatan yang tidak enak dipandang oleh kalian di hati, kalian ingatkan. Itu salah satunya. Paham ya? Termasuk sabar. Nasihati dengan kesabaran. Ingat, semua aktivitas kalian sudah berusaha maksimal, sudah tawakal dan sebagainya, kesabaran harus ditingkatkan. Karena disitulah akan menjadi orang-orang yang hebat dan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Insya Allah ya, kalian cukup ya, jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari. Dari sekarang harus ada perubahan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ingat ya, sebaik-baik manusia kata Allah, mereka yang selalu mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan amar ma'ruf, menasihati dengan nasihat yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk dan ingatkan teman kalian. Dan itulah kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Itu saja singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pacaran haram tak halal? Haram tak harum? Oh ada yang harum ini. Pacaran itu laki-laki, ya. Kalau perempuan bucaran. Pegang tangan bukan muhrim, haram tak halal? Ya, jadi oleh karena itu gak usah pegang tangan. Ini perempuan, kalau ada laki-laki yang berani pegang tangan, lu kamu harus bilang, kamu harus tanggung jawab. Oleh karena itu perempuan kemana-mana pakai sarung tangan. Kalau tidak sarung tangan, sarung tinju. Kalau yang pegang, coba pegang, pukul aja. Cia. Ya, baik, oleh itu adalah kita saling berdoa terhindar dari tadi, terjaga dari zina. Makanya subuh tanpa doa kita Allah fa'na min doa wal wal fitan wal bihan wal zina, terjaga ya. Itu saja untuk pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita bersama-sama berdoa dan melakukan Indonesia. Baik, tadi ada yang WA ke Bapak, kalau bisa nanti maju itu jangan hafal Al-Quran, anggap dengan tadi membahas tadi. Contoh misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, hamdulillah, idul, idhar safari, lillah, jalalah, tarqi, Rabbil al-Qamariyah, al-Muqtabi, Nabi, Mad, Alitis, syukur, lengkap dengan sebabnya. Itu baik, itu ada masukan luar biasa. Mari kita bersama-sama membaca doa, diawali membaca 3 kalimat syahadat terlebih dahulu. Ya, semuanya bersuara ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر